Sobat Budaya, kembali lagi di podcast Suara Budaya, mencerdaskan dan menguatkan peradaban. Salam budaya. Nah, Sobat Budaya, di podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial. Beliau adalah Pak Herianto, MM PhD. Beliau adalah Kepala Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, yang akan berbagi seputar bagaimana sih menangkal hoax, disinformasi, bagaimana membedakan antara informasi dan hoax gitu. Jadi hoax itu apa, informasi itu apa, nanti akan dijelaskan panjang kali lebar dan segala macam perintilannya oleh Pak Herianto. Nah, pentingnya literasi informasi menjadi keterampilan yang sangat penting bagi kita dalam memilah dan juga memahami mana sih informasi yang benar, mana sih informasi itu, mana sih hoax itu, dan segala macamnya. Nah, pas sekali di depan saya sekarang ada Pak Heri yang memang spesialisasinya di bidang pemberantasan hoax ya Pak. Gitu. Oke. Ya. Bagaimana Pak kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, baik. Di luar mendung jadi bikin agak sendu sebenarnya. Agak sendu sebenarnya, tapi tetap semangat ya Pak ya. Semangat karena saya mencoba untuk semangat gitu supaya materi-materi pendengar juga sangat-sangat semangat mendengarkan podcast kita kali ini. Nah, langsung saja Pak kita masukin karena kan sangat-sangat banyak sekali bertebaran berita-berita hoax itu. Nah, sebelumnya apa sih Pak hoax itu dan kenapa sih muncul kata-kata hoax itu Pak di Indonesia seperti itu? Ya, kebetulan memang hoax itu menjadi salah satu bahasan di kelas ya di anak-anak, karena kami ada mata kuliah yang namanya literasi informasi, ada mata kuliah manajemen masyarakat virtual, sehingga belajarnya memang apa yang berkembang, apa yang disampaikan di media-media sosial itu. Hoax memang sangat sering kita dengar ya. Hoax itu kalau kami memahaminya adalah itu kan berita yang berita palsu yang sengaja dibuat untuk membuat orang itu mungkin misleading gitu, membuat supaya kita membuat informasi yang ada motif gitu ya, yang untuk mendirect orang ke tujuan tertentu, dan sebagian besar itu menyesatkan berita ya. Kemudian disebut sebagai hoax ya. Hoax itu mungkin diserap dari bahasa Inggris lama yang kalau nggak salah hokus gitu, yang memang itu artinya adalah tiruan atau palsu, bukan real gitu. Bukan real gitu. Jadi dari mungkin bahasa asalnya itu adalah hokus, mungkin hokus itu adalah sesuatu yang tidak real gitu. Nah, itulah dari arti sebenarnya dari hoax yang kita bahas di kelas itu. Jadi sementara memang banyak di luar kalau ada yang menyebut informasinya hoax atau informasi hoax gitu. Nah, iya, betul. Kalau di kami hoax itu bukan informasi sebenarnya. Oh, seperti itu gitu kan? Bukan informasi. Jadi informasi sendiri kita menyebut sebagai informasi. Informasi itu adalah data yang memiliki manfaat gitu. Data yang memiliki manfaat bagi seseorang gitu. Contoh ketika saya mendapatkan undangan untuk kita ketemu ngobrol di sini, itu kan saya anggap sebagai saya taruh di kalender ini data saya, apakah ini valid karena ada fenomenanya, saya ada menerima undangan itu gitu, dan itu ada apakah itu ada manfaat bagi saya? Ada, berarti saya hari ini harus bersiap diri gitu, mandi yang bersih. Nah itu ya, jadi ada tindakan dari saya mengkonsumsi data itu. Nah, data itu sendiri adalah rekaman dari sebuah fakta atau fenomena gitu, maka sifatnya adalah real gitu. Nah, sementara kalau hoax karena itu adalah tipuan, itu adalah berita palsu, maka itu bukan informasi. Kalau melihat dari siklus tadi yang saya ceritakan, lalu itu apa? Itu kabar palsu. Biasanya istilahnya adalah juga fake news mungkin ya. Nah, fake news ya. Jadi hoax ya, fake news ya itu. Jadi bukan, kalau di KAI menyebutnya itu bukan informasi. Begitu mungkin kira-kira. Jadi kita harus bisa bedakan gitu ya. Mana yang informasi, mana yang hoax. Betul. Itu. Jadi dua kata yang berbeda, tidak boleh digabungkan berarti Pak ya. Informasi hoax itu berarti nggak cocok berarti gitu ya. Jadi buat pendengar semua,
dibiasakan gitu. Hoax ya hoax, informasi ya informasi seperti itu gitu ya Pak ya. Wah, apa namanya baru pertanyaan awalnya sudah menarik sangat. Kalau gitu. palsu maka ya itu adalah berita palsu. Berita palsu begitu kan. Jadi apa namanya sudah berarti sama sekali ya udah nggak usah dibaca sekalian gitu Pak ya. Iya, gitu. Baik. Nah, kan itu otomatis mempengaruhi pandangan Pak. Ya, mempengaruhi apa namanya mempengaruhi pikiran orang-orang karena kadang-kadang itu ya banyak orang yang tidak bisa membedakan antara hoax itu. Nah, itu bagaimana Pak? Mereka tuh hoax itu mempengaruhi pandangan orang-orang yang mendengar, yang membaca berita dan segala macam informasi seperti itu. Hoax itu memang dibuat dengan tujuan tertentu. Jadi ketika orang itu membuat sebuah berita palsu, dia ada motif untuk memengaruhi pikiran seseorang sehingga orang itu berperilaku atau mengambil tindakan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Maka itu tujuan pembuatan hoax. Nah, mengapa orang bisa berubah pikiran, bisa merubah pikirannya dan tindakannya? Karena memang hoax itu dibuat sedemikian rupa dan sangat meyakinkan gitu. Dengan misalnya dengan image, misalnya dengan suara, sehingga orang ketika melihat itu orang yakin bahwa itu adalah asli. Contoh dulu waktu zaman pandemi itu ada istilah namanya panic buying gitu. Iya benar. Ketika orang mendengar sesuatu apa produk itu bisa menangkal virus gitu. Orang berbondong-bondong gitu ya. Melihat berita orang pada beli itu, kita juga harus ikut beli. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, makanya kemudian memang orang perlu yang tadi orang perlu untuk being literate ya, untuk supaya kritis, untuk melihat, untuk memverifikasi kabar yang berkembang itu bagaimana, itu ada verifikasi beberapa sumber sehingga orang bisa mengenal hoax itu. Tapi memang hoax itu memang besar pengaruhnya dan bisa mempengaruhi pandangan, khususnya orang-orang yang memang tidak punya kemampuan atau tidak punya kemauan untuk memverifikasi kebenaran dari sebuah berita itu. Itu sangat-sangat kompleks sekali gitu ya Pak ya? Iya, apalagi ketika pengemasannya itu memang sangat kelihatan valid gitu ya. Bagus pemilihan kata-katanya, terus image yang digunakan, figur yang digunakan, begitu. Dan kita perlu berhati-hati juga karena kadang-kadang informasi kabar atau berita disampaikan itu kadang tidak komplit. Iya kan? Iya, hanya ditampilkan sepotong-sepotong. Sesuai dengan tujuan atau motif orang menyebarkan berita tadi. Begitu. Jadi memang apa namanya informasi yang dipotong-potong justru bisa berubah menjadi hoax ya Pak ya? Iya. Seperti itu. Jadi emang tujuan emang menyesatkan seperti itu. Ya, jadi apa namanya benar-benar tujuan dari hoax itu hanya untuk menyesatkan aja berarti Pak ya? Nggak ada tujuan lain begitu? Tujuan dari pembuat berita itu betul. Mereka apa yang mereka inginkan sehingga mereka membuat berita, kabar, kemasan berita itu untuk mempengaruhi pikiran orang bahwa seharusnya kita begini, seharusnya kita begitu. Atau ketika kita lagi ada di pesta demokrasi misalnya untuk memunculkan sosok atau figur yang terpercaya. Nah itu memang momen-momentum yang memang sangat sensitif ya itu ya. Itu memang biasanya mengundang banyak munculnya berita-berita palsu, kabar-kabar palsu itu. Apalagi sekarang kita sebut hoax itu sudah mulai era-eranya AI ya Pak. Iya, itu. Betul. Nah itu gimana Pak? Apa namanya di era-era sekarang yang informasi itu terkadang orang tuh tidak memverifikasi seperti itu atau pengetahuan pengetahuan orang kurang gitu. Nah untuk menangkal hoaxnya itu bagaimana tuh Pak? Ya, yang sebenarnya yang paling krusial untuk dilakukan adalah melakukan verifikasi alias mengecek dari sumber sebenarnya. Sumbernya ini kita yakin valid tidak, terpercaya tidak. Contoh misalnya di Instagram misalnya, ketika yang mengeluarkan, menyampaikan informasi, menyampaikan berita, itu labelnya adalah FIB Undip, apalagi ditambah official, itu misalnya. Nah kita tahu siapa penanggung jawabnya di sana. Siapa pimpinan di sana gitu. Maka ketika sudah jelas organisasinya, institusinya, itu orang tidak akan gegabah untuk mengeluarkan sesuatu yang akan dikonsumsi secara publik gitu.
Tetapi kalau misalnya si pemilik atau yang penyebaran itu namanya itu anonim, kita tidak pernah tahu itu, maka kita perlu verifikasi terlebih dahulu. Menurut saya itu hal yang umum gitu sebenarnya. Tetapi mengapa masih terjadi kadang-kadang orang itu misdirect atau terjadi hal-hal yang seperti itu ya. Nah itu memang ada aspek psikologis juga di sana. Mengapa ya gitu? Orang sebenarnya cukup literate, orang tahu bahwa kita harus memverifikasi itu, tetapi tidak melakukan. Nah itu hal lain. Nah sesuatu ketika tidak dilakukan, maka dia akan terpengaruh emosinya, cara pandangnya, dan itu merubah perilakunya dia. Gitu. Makanya mungkin ketika ditunjukkan kemudian faktanya bagaimana ya. Oh ternyata begini ya. Nah begitu. Jadi apa namanya langsung tahu, oh ternyata itu salah begitu. Oh ternyata faktanya sebenarnya seperti ini gitu. Iya, jadi ada pengaruh psikologis juga begitu ya. Iya, kuncinya verifikasi sebenarnya. Harus verifikasi. Harus verifikasi. Jadi apa namanya itulah gunanya untuk banyak membaca gitu ya Pak. Betul, iya. Setuju. Jadi apa namanya banyak membaca membuat. Terus kemudian kan kalau di medsos itu ada like, comment, kemudian share ya. Nah, kita mungkin perlu berhati-hati untuk klik share itu, karena ketika kita klik share dan beritanya sebenarnya itu tidak benar, maka kita ikut bertanggung jawab terhadap akibat yang timbul dari penyebaran berita itu. Iya benar. Penyebaran berita itu sering tidak kita sadari bahwasanya kita justru malah membantu menyebarkan berita-berita seperti itu gitu Pak. Iya. Memang teknologi itu memudahkan sesuatu, tapi juga kita perlu tahu dampak-dampak yang terjadi dari itu ya. Iya, tanggung jawabnya begitu Pak. Kita juga punya tanggung jawab terhadap apa yang kita sampaikan dan kenapa yang kita sampaikan di publik yaitu itu membawa dampak positif ataupun negatif begitu. Itu bagaimana Pak cara memupuk tanggung jawab sama memupuk kehati-hatian kita supaya nggak suka tiba-tiba karena dengar kata-kata share langsung share aja deh kayaknya bagus gitu kan, atau informasinya kayaknya bener sih gini kayaknya baru kayaknya jadi tiba-tiba langsung share gitu kan Pak. Kebanyakan seperti itu gitu. Kalau itu mungkin ada aspek etis ya, aspek etika ya, di kita ada etika informasi dan sebagainya. Tapi kalau bicara masalah teknologi memang itu juga ada aspek yang lain, aspek teknis. Tetapi ketika bicara tentang informasi itu kita ada kalau bicara tentang etik, maka bicara tentang moral berarti kan. Betul, Pak. Nah kalau bicara tentang moral itu memang ini sudah kadang-kadang ngontrolnya kan sulit gitu ya, kembali kepada masing-masing. Tetapi satu hal yang perlu kita pahami bersama bahwa berita apapun itu yang kita sampaikan, kita perlu tahu kebenarannya dan dampaknya bagaimana. Tetapi memang ada sebagian orang yang memang ingin memunculkan atau ingin mempengaruhi opini publik. Nah, itu yang tidak bisa kita hindari. Berarti mereka tidak bermoral dong, misalnya kalau ternyata beritanya itu salah atau tidak benar. Ya itu kembali ke masing-masing akhirnya ya, bagaimana ya. Maka yang perlu kita cegah mungkin adalah diri kita sendiri, karena kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita tidak bisa mengontrol informasi yang muncul gitu. Kita mana bisa berhenti 1 menit gitu, nggak bisa masuk ke feed kita, kan nggak bisa gitu. Betul. Kita nggak bisa mengontrol itu, atau kita nyetop misalnya, Mas Eko jangan ini nggak bisa posting, nggak bisa konsumsi informasi untuk sekian menit, kan nggak bisa. Informasi akan terus berjalan, makanya yang bisa kontrol adalah diri kita sendiri. Bahwa kalau saya mensuplai seseorang dengan berita yang itu tidak baik dan itu mempengaruhi seseorang, dia makin stres, makin galau misalnya. Nah itu kita ikut berkontribusi di sana. Itu. Jadi apa namanya buat milenial nih Pak, buat milenial, Gen Z, Gen Alpha yang sedari lahir sudah terpapar yang namanya informasi digital segala macam. Nah itu tipsnya untuk meningkatkan literasi dan juga memerangi hoax dan disinformasi itu bagaimana tuh Pak? Ya, Gen Z itu memang mereka tumbuh, lahir, berkembang ya, itu memang teknologi, kemudian media sosial dan dunia digital itu sudah sangat familiar gitu. Bahkan mungkin saya melihat Gen Z ini mungkin lebih tech savvy ya, lebih teknologinya lebih canggih. Kemampuannya
dibanding dengan generasi saya misalnya. Hanya mungkin ada aspek etika tadi yang saya bilang yang perlu untuk ditekankan gitu, aspek etis, aspek etika, aspek moral gitu, bahwa apa yang ada di dalam, apa yang ada di luar sana itu tidak selamanya valid gitu. Kalau terkait dengan hoax tadi ya bahasan kita ya itu. Dan dan kiat untuk termasuk untuk anak saya generasi milenial ini, bahwa membaca itu perlu gitu. Membaca itu perlu. Jangan lupa untuk membaca. Generasi Z itu saya tahu suka ada hal yang instan gitu. Sehingga itu bagus, artinya to the point gitu ya. To the point langsung ini. Tetapi akhirnya kita tidak tahu yang namanya struktur sebuah sistematis, sesuatu itu berjalan bagaimana itu. Nah, untuk bisa mengetahui sebuah struktur atau sebuah sistematis itu orang harus membaca, dan cenderung harus panjang gitu. Tidak semuanya harus tahu langsung conclusion, tapi harus tahu juga bagaimana background-nya. Nah itu, maka ya selain bermain di dunia digital dan image, mungkin membaca itu juga perlu untuk mulai dibiasakan, Mas Eko. Jadi salah satu keterampilannya adalah membaca gitu Pak. Iya. Terus ada keterampilan lain nggak Pak yang perlu ditingkatkan untuk generasi milenial, Gen Z, Gen Alpha gitu Pak? Iya, kritis ya. Iya. Harus being kritis gitu. Being kritis ya, tetap. Benar nggak sih ini misalnya apa yang dia sampaikan itu? Kemudian apa yang harus saya lakukan kemudian kalau misalnya saya ada problem tertentu terkait dengan dirinya gitu. Jangan gampang galau. Nah, dunia virtual, dunia medsos yang ditampilkan adalah kebanyakan sesuatu yang glamour. Iya, betul. Glamour. Nah, ketika saya sekolah pun di luar kemarin, saya nggak mungkin posting sesuatu yang membuat saya menderita gitu. Saya lebih tertarik untuk menampilkan yang bahagia, jalan-jalannya, makan enaknya betul, gitu. Saya tidak menunjukkan hal yang mungkin yang sedihnya gitu kan. Sedihnya kalau ketika melihat sesuatu itu, kayaknya enak banget. Tapi ketika apa yang saya alami sendiri kok seperti ini, orang cenderung kemudian mudah stres, mudah galau gitu. Nah, kita harus melihat bahwa dunia itu tidak hanya hitam dan putih gitu. Ada labs itu ada up and down gitu. Nah, bahwa ada dunia lain selain apa yang tampak di medsos gitu. Nah, jadi kritis dan being real lah itu menurut saya penting ya bagi generasi milenial. Gitu mungkin Mas Eko, pesan dari saya. Pesan dari Pak Herianto sebagai yang sudah makan asam garam informasi sebegitu banyak. Iya. Dan kalau di kita ada istilah namanya information overload. Information overload. Nah, ya, di mana seseorang itu mengalami informasi yang berlebih, sehingga orang itu kesulitan untuk memutuskan sesuatu. Gitu. Kenapa? Karena dia terlalu banyak konsumsi, sehingga juga yang dialami adalah fatigue misalnya. Capek, letih, secara mental gitu. Karena dia mengalami information overload itu. Jadi ada aspek informasi yang berlebih, ada aspek psikologis yang dia alami. Bagaimana kemudian ya kita memanage waktu kita sendiri. Istilahnya kita bisa memanage screen time kita sendiri. Itu yang kadang-kadang suka sulit buat kami itu Pak. Iya. Scroll yang lama segala macam gitu. Iya. Mulai yang harus kita prioritaskan adalah apa yang kita butuhkan gitu. Ya killing the time boleh ketika misalnya menunggu, tapi ketika itu sudah over, jadinya information overload itu, sehingga dampaknya, efeknya adalah ya kita capek secara mental gitu ya, dan sulit untuk bisa optimal gitu kita bekerjanya. Jadi manajemen waktu itu sangat-sangat penting sekali ya. Iya. Dan itu menjadi fondasi awal. Iya. Untuk memberantas hoax itu sendiri. Betul ya. Screen time-nya harus dibatasi. Screen time harus dibatasi gitu, Pak. Jadi perbanyak membaca
kurangi screen time. Betul, gitu. ya. Atau boleh silahkan memperbanyak screen time tapi membaca. Gitu. Ya. Karena kan sekarang membaca juga bisa pakai tablet, bisa pakai laptop begitu kan, Pak. Iya, betul. Teks ya, mulailah berteman dengan teks. Mulai berteman dengan teks. Bukan hanya dengan image dan audio visual. Betul sekali. Kembali lagi ke teks lagi, teman-teman. Seperti itu. Nah, tidak terasa sudah kita sudah berbincang banyak seputar hoax dan bagaimana mengurangi dampak hoax itu sendiri, bagaimana mencegah untuk tidak suka nge-share mendadak begitu. Gitu kan. Jadi terima kasih banyak Pak atas waktu ilmunya yang menurut saya ini sangat-sangat berguna buat kehidupan kita sekarang dan nanti ke depannya seperti itu. Karena kan hoax itu makin lama makin berkembang. Seperti itu. Kalau saat ini kita sudah paham bagaimana menangkal hoax, otomatis kita tidak akan mudah untuk terpengaruh dengan yang seperti itu gitu kan Pak ya. Ya, jadi tidak hanya membahas hoax saja, namun juga kita dapat kiat-kiat yang sangat-sangat cocok di di generasi kita saat ini begitu, dan juga di segala generasi, tidak hanya milenial aja. Betul. Jadi semua pendengar itu cocok untuk mendengarkan podcast kita kali ini, seperti itu. Nah, sampai di sini dulu Pak episode kita kali ini. Terima kasih sudah hadir di podcast Ilmu Budaya. Buat pendengar, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe di channel Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro untuk mendapatkan info-informasi yang bermanfaat, berita-berita yang terupdate, dan juga hal-hal menarik lainnya, seperti itu. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan salam budaya.